Halo semuanya, kembali lagi di channel Roisul Umam. Di sini kita akan membahas seputar otomotif dan juga kita akan membahas dari dasar hingga sampai perbaikan. Di video kali ini kita akan membahas alat ukur yaitu vernier caliper atau yang kita sering dengar yaitu sigmat ataupun jangka sorong. Oke, pertanyaannya, kenapa kita perlu mempelajari alat ukur tersebut atau alat ukur vernier caliper? Pertama, yaitu untuk mengetahui tingkat keausan pada suatu komponen. Dan yang kedua adalah mengetahui layak atau tidaknya komponen tersebut. Dan yang terakhir adalah menganalisa. Karena sudah diukur, kita menganalisa ini layak atau tidak. Oke? Kita lanjut. Vernier caliper berfungsi untuk mengukur diameter dalam seperti ini. Nanti saya kasih gambarnya di depan. Kedua adalah diameter luar ini, ya. Dan yang terakhir adalah kedalaman suatu benda. Itu adalah fungsi dari bagian-bagian komponen dari vernier caliper. Untuk jangkauan vernier calipernya itu memiliki angka di 150 mili atau sekitar 15 cm sampai 300 mm, ya, bervarian antara 150, 200, 250 sampai 300 mm. Seterusnya, bagian-bagian vernier caliper kita juga harus ketahui nama-nama bagiannya. Pertama, ini adalah namanya inset jaw atau kita sebut adalah rahang dalam. Bagian yang di bawah yang ini adalah outside jaw atau yang kita sebut dengan rahang luar. Nah, di bagian bawah ada namanya ini. Di bagian bawah ini namanya depth bar. Ini sebagai pengukur kedalaman. Di sini yang bisa untuk tergeser itu adalah namanya slider. Yang bisa bergeser itu namanya slider. Untuk penguncinya ini namanya adalah clamp atau pengunci. Dan seterusnya di jangka sorong atau vernier caliper tersebut dia memiliki dua pembacaan nanti. Ada yang menggunakan inci dan ada yang atas inci, yang di bawah adalah mili. Nah, nanti kita baca yang kita baca adalah yang mili, ya, bagian bawah. Nah, selain itu kita harus tahu dulu, ya, ini skalanya ada skala utama, yang ini bagian dari sini sampai ke sini ini namanya skala utama. Dan yang bisa digeser di bawah ini namanya skala vernier atau skala Nonius. Nah, nanti kita membaca yaitu antara dua ini, yaitu skala utama dan skala vernier. Oke, sebelum kita masuk untuk membaca alat ukur tersebut, kita buat dulu keterangan seperti ini. Skala utama kita singkat dulu dengan SU, skala vernier kita singkat dengan SP. Nanti tingkat ketelitiannya kita taruh di atas supaya nanti nggak keliru. Setelah itu kita buat seperti ini, skala utama berapa, skala vernier nanti berapa, itu hasilnya di bawah. Sebelum nanti kita membaca alat ukurnya, kita buat dulu seperti ini biar gampang. Kita lanjutkan. Ini alat ukurnya. Di sini harus tahu dulu mana skala utama, mana skala vernier. Yang ini, yang garis ini adalah skala utama. Hingga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah skala utama.
Kita rubah dulu menjadi mili. Berarti kalau ini 1 cm karena di sini masih sentimeter, kita ubah dulu menjadi milimeter. Di sini dia nilainya adalah 1, maka 1 cm itu adalah 10 mili. Berarti menghitung dari 0, ini adalah nilai 1 mili, sebelah 0. Sebelah 0 ini adalah 1 mili. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk skala utamanya. Sedangkan skala vernier atau skala non-use-nya ini. Ini dia. Nilai ini kita lihat tingkat ketelitiannya. Nanti kita akan bahas juga yang 0,02, tapi kita bahas dulu yang 0,05. Ini memiliki tingkat ketelitian 0,05. Jadi supaya gampang untuk membacanya nanti, di sini 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 dan seterusnya. Mungkin kalian bisa lah untuk membaca seperti itu karena itu sangat gampang. Supaya kita tahu dari skala utama tersebut nilai komanya berapa, nanti kita isi di kertas yang tadi sudah kita buat keterangannya. Untuk itu supaya gampangnya kita ketahui dulu skala utamanya. Skala utamanya di sini adalah 0 paling ujung dari skala verniernya. Di sini sudah kita ketahui nilainya adalah 10, ini 1 ya, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Belum sampai 17. Saya dilihat lagi. Belum sampai 17. Ya, belum sampai 17. Karena belum sampai 17, kita isi dulu skala utamanya 16,00 mili. Kita cetak dulu seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan. Kita cari di sini, kita cari garis yang lurus. Di sini garis yang lurus ini tidak boleh miring, harus lurus seperti ini. Nah, di sini yang lurus angkanya ini. Ini dia. Yaitu 5. Ini 0, 0,05, 10 ya, 0,10 sorry, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30. Berarti di sini sudah kita ketahui yaitu 55 atau 0,55. Kita isi 0,55. SP-nya adalah 0,55. Kalau ngeblur nggak? Nanti dia akan fokus sendiri. Jadi kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 16,55. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang ketelitiannya 0,05. Oke, kita lanjutkan yang 0,02. Sebenarnya 0,02 tidak jauh beda dengan 0,05. Perbedaannya terdapat pada garis ini. Garis verniernya 2, yaitu dari 2, 4, 6, 8, 10. Sebenarnya seperti itu cara penghitungannya. Nah, jadi untuk cara menghitungnya nanti kalau untuk komanya itu langsung saja kita ke komanya, biar nanti di belakang koma supaya nanti kita gampang untuk cara menghitungnya, yaitu 0 karena ketelitiannya di ujung tadi adalah 0,02, maka setiap garisnya adalah nilai 0,2 atau 0,02. Di sini 0,02, lanjut 0,04, 0,06, 0,08, 10, 0,10, 0,15,
0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 20, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi cara gampangnya adalah kita ketahui di sini untuk skala utamanya itu punya nilai ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tapi tak sampai di 30. Tak sampai di 30, berarti dia 29. Kita isi dulu seperti tadi. Nilainya adalah 29,00. Isi dulu. Sudah dapat 29,00. Lanjut. Sini kita balik lagi ke sorongnya. Yang lurus di sini adalah ya yang ini. Berarti 60, 62. Di sini ada 66. Ini 62, 64, 66. Jadi kelihatan ya garisnya lurus ya sini. Nih. Tuh. Jadi hasilnya adalah 29,66. Isi dulu di sini 0,66. Kan? Jadi hasilnya adalah 29,66. Jadi seperti itu ya. Yang kali ini adalah alat ukur analog. Nah, di sini beda lagi. Kalau analog dia menggunakan jarum. Nah, cara untuk pengukurannya dia dilihat dari sini. Di sini kita ketahui nilainya adalah skala utamanya yaitu di sini 1 berarti ini 10 dirubah menjadi mili. Terus nanti di sini pasti 15, 16, 17. Berarti kita ketahui nilainya adalah 17 untuk skala utamanya. Kita catat dulu di sini. 17,00 mili. Setelah ketemu skala utamanya, kita lanjut lagi ke skala verniernya. Seperti ini. Nah, di jarumnya itu ini kita lihat dulu ketelitiannya sebelum masuk. Ketelitiannya adalah 0,02 mili. Berarti setiap jarumnya memiliki nilai 0,02. Kalau di sini 0, di sini berarti 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 10, 0,10 dan seterusnya. Nah, di sini sudah lewat dia di angka 220. Lebih satu garis berarti ini adalah 22. Maka hasilnya adalah tadi 17 ya. 17,22 diisi 0,22 dan hasilnya adalah 17,22. Oke ya, jadi seperti itu cara membaca alat ukur yang analog. Yang terakhir ada lagi, yaitu digital seperti ini. Kalau ini yang digital seperti ini tak perlu lagi kalian untuk menghitungnya, ini sudah ada tertera. Jadi tinggal digeser saja sudah kita ketahui. Ini 15,74 mm.
Kalau yang ini paling cuman nanti dilihat aja ini mau pakai inci atau nanti menggunakan mili. Ini inci, ini mili. Dinolkan dulu untuk kalibrasinya di sini. Kalau alat ukur seperti mekanik ini, kalau dia tidak sejajar lagi dengan nol di sini, ini tidak ada lagi ataupun tidak bisa lagi dikalibrasi, tapi sudah harus diganti. Kecuali memang kalau dia memang masih bisa diakali ya, mungkin ada, tapi sebenarnya tidak boleh. Di sini nilainya adalah 0, harus sejajar semua. Itu kalau alat ukurnya dalam keadaan baik atau bagus. Tapi kalau sudah melebihi atau terjadi seperti ini harus diganti karena tidak bisa ada kalibrasinya. Kalau ini yang alat ukur ini itu bisa alat ukur yang digital, itu bisa dinolkan. Nah, contoh seperti ini dinolkan dulu. Ya, seperti ini. Nanti digeser itu langsung keluar angkanya. Ini tidak perlu dihitung lagi. Itu mempermudah saja. Begitu saja video kali ini. Sebelum saya tutup, saya waktu itu ketemu aplikasi yang mudah dipahami. Nanti aplikasinya tak perlu diinstal, cukup nanti klik linknya saja. Linknya nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share dan komen supaya saya lebih senang lagi atau saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.